kelihatan angkernya. Jaran kepang, kuda kepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Terima kasih buat teman-teman semuanya, para viewer, para subscriber yang mana masih membersamai, masih setia bersama Liar Petualang. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, beserta juga iman dan takwa kita masih berada dalam jiwa raga kita. Oleh karena itu tidak henti-hentinya kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan di junjungan kita, panutan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, para viewer, para subscriber, saya sekarang sudah berada di sebuah rumah gamelan ya teman-teman. Jadi rumah gamelan ini berada di sebuah lokasi yang ya tidak jauh dari warga penduduk ya, karena ini merupakan rumah seni gitu ya teman-teman. Artinya rumah seni itu, rumah ini sering digunakan untuk berkumpulnya para seniman-seniman, khususnya seniman ini jadilan atau jaran kepang ya. Nah ini apanya, ini jarangannya teman-teman. Nah ini terus ini ada peralatan ataupun yang namanya gamelan lah ya. Nah, Anda bisa lihat di sana. Ini ada kendangnya dan banyak peralatan yang sering digunakan ya. Nah, banyak peralatannya. Jadi saya berada di sini, saya merasa tertantang ya teman-teman. Ya mungkin boleh dibilang sepele teman-teman ya, tetapi kadang-kadang yang sepele ini orang kadang mengabaikannya. Apa ceritanya? Bahwa yang namanya kesenian jaran kepang ataupun yang namanya kesenian jadilan ini, memang kalau di tanah Jawa sering menggunakan makhluk-makhluk tak kasat mata ya teman-teman. Contohnya kalau pas waktu pentas itu mendem dan lain-lainnya. Dan kebetulan yang namanya gamelan ini termasuk warisan leluhur yang boleh dibilang kuno. Kalau zaman modern nggak ada alat musik yang seperti ini teman-teman ya. Adanya gitar, drum dan lain-lain.
Ini adalah alat musik yang sifatnya kuno. Ini kedok. Nah, ini seperti ini. Jadi yang punya grup, yang punya grup kesenian ini mengizinkan saya untuk mengekspor tempat ini ataupun merasakan hal-hal yang janggal, hal yang ganjil di rumah seni ini, teman-teman. Kenapa? Di sini karena alat-alat ini sering digunakan, khususnya di saat pentas itu sering membakar dupa ataupun kemenyan, ya kan. Jadi ada makhluk-makhluk yang selalu berada di gamelan ini, menyukai gamelan ini atau menyukai alat musik ini, teman-teman. Dan setiap kali malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, ya, di sini memang sering ada macam kayak diberikan sesaji ataupun paling tidak dibakarkan dupa, teman-teman. Nah, ketika ketua daripada paguyuban ataupun ketua daripada seniman ini membakar dupa, lupa membakar dupa di kala malam Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon, tentu akan berakibat fatal, teman-teman. Sering terjadi ketika pentas banyak yang mendem itu artinya apa? Kesurupan dan susah disembuhkan tanpa dengan menggunakan kemenyan ataupun dupa tadi, teman-teman. Dan setiap malam Selasa Kliwon jam Jumat Kliwon itu ini alat musiknya itu bunyi sendiri, teman-teman, tanpa ada yang nabuh, tak ada yang menutuk, tak ada yang ngetuk seperti ini. Kadang-kadang orang di sekeliling rumah seni ini dia bilang sering mendengar itu, padahal di sini sepi, nggak ada orang. Udah larut jam 11, jam 12 lah ya, mendengar di tengah malam itu sering sekali terdengar alat-alat musik, antaranya gong atau ini ya. Nah, ini sering terdengar. Nah, maka dari itu pada malam hari ini saya merasa tertantang, ya kan, tertantang oleh hal ini. Saya akan mencoba bermalam di sini. Kebetulan ini tidak jauh dari rumah penduduk, teman-teman. Dan ini penerangannya saya sudah tidak menggunakan lampu lagi karena memang ini masih dialiri listrik, begitu, teman. Dan ini sangat terawat karena paling tidak seminggu sekali grup Jadilan ini berkumpul di sini untuk melakukan latihan dan juga ya geladen lah ya, namanya geladen. Baik itu alat musiknya diperbarui ataupun yang beliru-beliru itu dibetulkan, gitu kan. Oke, teman-teman, izinkan Lea Petualang untuk masak-masak dulu. Tentunya saya mau bikin kopi ataupun jahe lah supaya suasana malam ini enggak terlalu ya bikin merinding. Oke, teman-teman, kita bikin minum dulu.
Jadi teman-teman, saya sudah membuat minum susu, tapi masih panas. Nanti nunggu dingin dulu teman-teman ya. Dan kembali saya bercerita. Jadi ketika malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu sering sekali penduduk sekitar rumah seni ini mendengar alat musik ini yang ditabuh teman-teman, padahal tidak ada orang karena sudah larut malam, jam 12, jam 1 gitu kan. Jadi gong ini juga berbunyi, terus saron atau apa namanya pada bunyi sendiri ya. Nah, macam seperti ini teman-teman. Jadi macam seolah-olah itu ada yang memainkan, ada yang bermain alat musik ini teman-teman. Oke teman-teman, ya memang kalau dilihat dari rumahnya seperti ini, rumah seni ini kan selalu selalu dibersihkan karena ini tempat berkumpulnya para seniman-seniman, khususnya seniman jadilan ini. Dan di sini memang di depan rumah ini memang halamannya cukup luas karena sering dibuat gladen ataupun ya latihan lah ya teman-teman. Oke teman-teman yang belum sempat bikin minum susu ataupun teh ataupun jahe, silahkan bikin teh jahe susunya. Nanti kita akan buktikan, kita akan coba rasa penasaran itu bisa. Dan saya membakar dupa nanti teman-teman. Kebetulan saya nih yang namanya dupa ini teman-teman, saya kasih tunjuk ya. Nih ini yang namanya dupa, ini ada mereknya, Kemenyan Madu namanya teman-teman. Nah seperti ini yang namanya dupa. Kadang dibakar itu ya baunya itulah ya yang sangat-sangat wangi. Kadang-kadang saya menjumpai bau kemenyan ini di tempat-tempat yang angker teman-teman, dan wewangian. Beberapa hari yang lalu saya camping di sebuah pucuk bukit, itu saya berbau ini teman-teman, kayak macam ada yang bakar kemenyan dan juga wangi-wangian seperti itu teman-teman. Maka untuk malam hari ini, karena ini memang sering digunakan, dan ketika menggunakan ini ataupun menggunakan gladen atau apa sering dibakarkan kemenyan, tetapi pada malam hari ini saya tidak ngapa-ngapain, cuman saya ingin melihat fenomenanya seperti apa, tapi saya akan membakar dupa juga ya teman. Ini dupa namanya ataupun menyan lah ya. Oke, ini kayaknya sudah dingin teman-teman, agak-agak hangat-hangat kuku kita minum. Teman-teman coba reaksinya kayak apa nanti kalau kita bakar ini. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, mari kita minum ini susunya. Buat teman-teman yang belum minum, mari kita minum bareng-bareng supaya malam hari ini dapat merasakan seremnya tempat ini bersama Liar Petualang. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau menurut orang Jawa, ketika alat musik kuno ini dimainkan dan ketika sering dibakarkan dupa ataupun kemenyan, maka makhluk-makhluk astral, kekuatan-kekuatan gaib itu akan selalu mendatanginya. Dan bahkan orang yang berada di sekelilingnya, kalau alat musik ini dimainkan bersama pemain jadilannya, itu bisa kesurupan ketika dibakarkan ini teman-teman. Karena ini sifatnya adalah mengundang, kalau menurut pepatah Jawa ya, sifatnya mengundang daripada makhluk-makhluk astral, tenaga-tenaga negatif yang biasanya merasuki para pemain jadilan ini teman-teman. Maka dari itu untuk malam hari ini saya akan coba cek, saya akan coba membakar dupa ini walaupun tanpa ada yang memainkan alat musik ini, saya sendirian di sini. Reaksinya seperti apa ketika dibakarkan dupa ini teman-teman.
Dan saya nanti akan tiduran di sini, melihat dan merasakan seperti apa horornya tempat ini ketika membakar dupa ini, teman-teman. Mudah-mudahan ada fenomena yang bisa tertangkap oleh kamera, teman-teman ya. Kita habiskan minum dulu, teman-teman. Dan memang tempat ini itu bukan di tempat yang jauh ya, teman-teman, dari keramaian penduduk, karena memang yang namanya rumah seni itu di antara sekian banyak rumah, ini rumah yang paling strategis di antara tetangga-tetangga yang sering memainkan alat musik latihan lah ya. Maka ditaruh di tempat strategis seperti ini, yang supaya ketika latihan itu anggota-anggota daripada grup seni ini datang dengan cepat dan langsung bisa latihan ya, bisa dijangkau dari mana-mana tempat gitu, teman-teman. Oke, saya akan segera benah-benah. Saya hari ini tidak masak, teman-teman ya, karena memang ini tidak memerlukan tenaga yang begitu ekstra, karena ini tempatnya di tempat yang enak dijangkau. Ini motor saya taruh di depan juga, teman-teman ya. Oke, kita habiskan minum dulu, baru kita benah-benah dan lalu tidur, teman-teman ya. Alhamdulillah. Kayaknya sih saya datang ke sini sih bukan sore hari, tapi sudah malam. Tadi saya berangkat dari rumah itu memang sengaja datang ke sini, dan saya juga sudah minta izin kepada ketua daripada grup kesenian ini supaya saya bisa mengekspor ataupun membuat konten di sini, teman-teman. Dan ini jamnya sudah Anda bisa lihat jam berapa? 23:08 menit ya, teman-teman. Dan saya akan melakukan tidur di sini, tapi saya benah-benah dulu, teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa tertangkap kamera fenomena apa yang sering berlaku di sini, karena saking seringnya ini digunakan ataupun dibakarkan dupa. Oke, teman-teman, saya akan membakar dupa ini dan saya akan tidur di sini, teman-teman. Dan saya akan menggunakan dua kamera biasa, saya akan pasang juga.
sini, saya taruh di sana di ujung sana satu. Saya akan tidur di sini teman-teman.
mendengar kayak suara gong bunyi teman-teman. Dan itu jaranannya ini kayak ada gerak-gerak gitu. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tadi kayak ini gerak-gerak sendiri teman-teman. Allahu akbar, subhanallah. Subhanallah. Dan Anda bisa lihat teman-teman, ini ada bunga yang dicantelkan di situ ya. Itu bunga yang sering ditaruhnya di sini ketika malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu dikasih bunga gamelan ini, dan juga dibakarkan dupa. Nah ini dupanya terbakar sedikit banget teman-teman ya, nggak murup semua, nggak terbakar semua teman-teman. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya nggak tahu kekuatan apa yang bisa nabuh ini ya, ini bisa bersuara tadi ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah, Allahu akbar. Barusan ada orang melintas kayaknya tuh. Tapi saya sudah minta izin kepada ketua daripada grup ini. Subhanallah, ini memang dekat dengan rumah warga teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi cukup lumayan serem ya teman-teman. Di sini saya merinding banget ya. Selepas saya membakar kemenyan, membakar dupa ini. Nih ya teman-teman. Tapi nggak nyala semua kebetulan ini. Kebetulan saya taruh di atas gamelan ini teman-teman. Dan saya sewaktu tidur saya mendengar gludak. Mungkin tikus ya mungkin teman-teman, karena atasnya kan pakai seperti ini. Ada atapnya seperti ini supaya kotoran tidak turun ke bawah. Dan saya mendengar gludak. Apakah tikus atau apa? Saya kurang tahu itu. Mungkin kamera bisa melihat, bisa menjelaskan kepada teman-teman apa yang ternampak di kamera. Dan yang saya paling kaget itu karena saya tidurnya dekat ini ya teman-teman, dekat gong ini teman-teman, di sini. Jadi saya kayak mendengar suara gong ini ditabuh dong, dan rasanya merindingnya nggak hilang-hilang sampai sekarang teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Ternyata sudah jam 00 lebih ya teman-teman, 00 lebih 54 kayaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi memang tempat ini tidak begitu terlihat angkernya teman-teman, tetapi ketika alat-alat musik ini dibakarkan kemenyan ataupun dupa ya, jadi akan kelihatan angkernya. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Teman-teman, pintunya buka sendiri. Allahu akbar, subhanallah, 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 alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang nggak di luar? Allahu akbar, subhanallah, nggak ada orang di luar teman-teman, tetapi ini pintu ini buka sendiri. Allah, subhanallah, subhanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, subhanallah, 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 Allahu akbar, subhanallah. Ini teman-teman ya, hal-hal seperti ini mungkin kita tidak percaya, tetapi ketika sudah merasakannya maka akan percaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman semuanya, mohon dimaafkan, saya sudah merasakan sendiri apa yang terjadi di kawasan ini, di lokasi ini.
bahwa intinya ketika kita terlalu sering membakar dupa, Pak, itu dimanapun tentu akan ada makhluk astral yang akan mendekat. Apalagi ini di tempat-tempat seperti ini, karena jadilan atau grup kesenian ini selalu digunakan, sering digunakan di orang-orang hajatan atau apa, dia membakar dupa sehingga banyak orang kesurupan. Mungkin ini juga terbiasa makhluk astral yang mendekati dupa yang dibakar itu akan datang ke lokasi pembakaran dupa ini, teman-teman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, karena ini sudah jam 1 ya lebih ya teman-teman, takut nanti saya dikira berbuat yang tidak baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, mari kita membaca sholawat supaya apa-apa makhluk astral yang ada di sini tidak mengikuti kita, teman-teman ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Teman-teman semuanya, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan daripada Layar Petualang. Mohon dukungannya supaya Layar Petualang bisa lebih berani lagi mengeksplor tempat-tempat yang bingit, tempat-tempat yang angker. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.